Warga ibu kota khususnya para milenial biasanya gemar dalam mengambil swafoto. Apalagi jika mereka berada di tempat yang instagramable. Seperti pameran seni dan IP atau intellectual property kreatif yang digelar dalam Pop Art Jakarta. Berlokasi di dalam mall pada kawasan SCBD Jakarta Selatan, gelaran Pop Art ini cukup menarik perhatian banyak orang. Pop Art Jakarta menjadi wadah bagi para kreator yang menampilkan berbagai jenis IP berupa karakter lokal. Celebration of a Creative Intellectual Property merupakan tema yang diangkat di tahun 2021 adalah hasil kerjasama antara Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Disparekraf DKI Jakarta bersama dengan katapel.id. Gelaran pameran seni ini menyuguhkan beraneka instalasi seni di mana pengunjungnya dapat berinteraksi dan berfoto sekaligus merasakan pengalaman yang tak terlupakan. Ketua Pelaksana Pop Art Jakarta menjelaskan bahwa masing-masing bagian dalam pameran ini memiliki arti tersendiri. Di Pop Art Jakarta ini ketika teman-teman masuk, ada cahaya yang berbentuk kupu-kupu, yang mana itu kita menggambarkan sebuah butterfly effect. Mungkin yang kita lakukan ini masih kecil, cuman mimpi kita kedepannya akan menimbulkan efek yang gede. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, langsung ada lorong waktu. Itu kita menggambarkan bahwa kemarin dari 2020 kita ngalamin pandemi segala macam, banyak hal-hal yang menyedihkan, namun selalu ada harapan dan cahaya di depan, dan begitu melewati itu kita yakin bahwa khususnya industri IP kreatif bisa lebih maju lagi. Lalu ada tembok harapan di mana bisa dilihat itu banyak harapan, doa-doa dari para pengunjung. Banyak tuh, ada yang pengen nikah, pengen kawin, pengen lulus kuliah segala macam. Lalu di sebelah kiri itu ada ruang mimpi, namun cahaya yang kita tampilkan dominan cerah karena baik lagi harapan, kita mau kasih harapan yang baik lah. Dan terakhir masuk di ruang awan, walaupun mendung selalu ada cahaya dan belum tentu hujan juga gitu. Jadi masih ada harapan. Temanya lebih ke harapan. Lalu begitu keluar, masuk ke ruangan ini, langsung disambut dengan IP pertama itu Gatot Kaca, sebelah kanan juga ada Solkop, diikutin dengan IP-IP lainnya. Setelah melalui ruang awan, pengunjung akan langsung disambut dengan figur Gatot Kaca karya Satria Dewa Studio. Karakter Gatot Kaca dibuat berbeda dan lebih modern. Bahkan untuk membuat IP yang keren ini, mereka menghabiskan biaya yang tidak sedikit, yaitu hingga mencapai 1 miliar rupiah loh. Selain IP Gatot Kaca yang keren, ada pula booth yang simple, tapi paling banyak dijadikan spot foto oleh para pengunjung. Berbeda dari booth lainnya yang menunjukkan karakter, booth milik YTD atau yang terdalam menampilkan puisi yang diambil dari kutipan curahan hati para pengikut sosial media mereka. Pop Art Jakarta diselenggarakan sebagai upaya untuk mendorong dan memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif, khususnya para intellectual property kreatif seperti animasi, komik, film, dan hal-hal yang berkaitan dengan kreatif. Kegiatan pameran ini dijadikan sebagai panggung para kreator terpilih untuk menunjukkan karya terbaik mereka, sekaligus membuat stimulus bagi masyarakat luas untuk lebih mengetahui konten-konten kreatif yang berkualitas asal Indonesia. Bahkan 16 kreator yang telah ikut serta dalam pameran ini dipilih dan dihubungi secara langsung oleh tim Pop Art Jakarta. Selama ini pengetahuan masyarakat kita terhadap IP itu minim banget. Itu yang pertama. Begitu ditanya IP apa, jawabannya selalu internet protokol. Padahal sisi lain, ada juga intellectual property atau kekayaan intelektual. Itu masih kurang banget diketahui masyarakat. Nah, kita pengen ngemajuin nih, dan ketika dikasih contoh kayak Spider-Man, Iron Man, langsung nangkep itu apa gitu. Oh itu. Nah, kita kasih tahu kalau itu sebenarnya IP. Di lalanya kita juga banyak kreator yang keren-keren. Contohnya kayak Gundala, Pak Hasmi bikin Gundala kan keren tuh. Cuman karena kurangnya pengetahuan cara mengkomersialisasikannya, jadi tidak begitu berkembang. Alhamdulillah sekarang sama Bumi Langit lebih jelas lagi gitu. Nah, karena kita pede nih dengan karya lokal, ya udah kita bikin program deh, bikin apa kek gitu. Salah satunya bikin showcase ini. Jadi kita kasih tahu ke masyarakat kita ada loh IP-IP lokal yang nggak kalah gitu.
Pada awalnya, pameran ini tidak memakai sistem reservasi terlebih dahulu. Namun ternyata antusias dari masyarakat begitu besar melebihi ekspektasi. Maka dari itu, tim Pop Art Jakarta memberikan batasan maksimal di setiap sesinya dan diberikan waktu 90 menit dengan kuota maksimal 200 orang untuk menyiasati pembatasan kerumunan dalam suatu ruangan. Dari antusias masyarakat pula yang membuat Pop Art Jakarta tak hanya hadir di tahun 2021 ini saja. Pop Art Jakarta sudah memiliki rencana untuk hadir kembali di tahun 2022 nanti dengan konsep yang lebih kreatif dan lebih besar agar dapat memboyong kreator lokal lebih banyak lagi dari pameran IP pertama. Tentu kita akan ngajak kreator yang baru untuk ikutan. Namun perlu dilihat juga bahwa mereka harus menyiapkan beberapa hal. Kan jangan sampai baru bikin komik misalnya udah ikutan nanti mereka bingung mau gimana gitu. Di sisi lain kita juga bikin program lain. Sederhananya ketika bikin komik mungkin mereka udah jago, tapi ketika masuk ke bisnisnya mereka harus nyiapin apa? Nah, itu harus belajar dulu. Style guide-nya kah, legalitasnya segala macam. Nah, ketika mereka ikut program itu, mereka udah mulai siap untuk masuk ke pasarnya, baru mungkin mereka udah ready untuk masuk Pop Art Jakarta. Gelaran Pop Art Jakarta pada tahun ini juga bertujuan sebagai pilot project atau contoh yang diharapkan bisa memotivasi untuk para kreator muda yang baru saja ingin berkarya namun masih merasa tidak percaya diri. Saran dari kami adalah lebih membuka diri aja, lebih membuka koneksi, dan mau belajar sama siapapun. Karena kita juga di sini bareng para praktisi IP yang udah puluhan tahun dan beliau-beliau itu dengan senang hati meluangkan waktu mereka di sela-sela kesibukannya ngasih transfer knowledge lah. Misalnya bukan ngajarin kata mereka gitu. Ya dia cuma ngasih tahu saya tahunya begini, ayo diikutin kalau mau dan itu works gitu. Contohnya kayak di sini ada salah satu IP namanya Komik Gak Jelas. Itu dulu namanya Komik Gak Jelas, cuman setelah ikut program kita jadi tahu kalau pakai nama komik gak jelas, mediumnya nggak bisa pindah, tetap di komik. Akhirnya berubah menjadi gak jelas, dan itu sudah dicatatkan di HKI. Karena miris ya, kita banyak banget artisan yang kerja buat komik internasional, berarti kan mereka diakuin dunia nih. Nah, sekarang yuk bikin di Indonesia gitu loh. Nah Sobat Rasa Jakarta, yuk dukung terus karya anak bangsa dan kita nantikan karya-karya kreatif mereka selanjutnya.